Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang jihad dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan dengan saya sendiri, Rahajeng Maulida Mayu, NIM 2018-084, dan teman saya Rahman Syah, NIM 2018-101, dan Risa Anastasia, NIM 2018-110. Pengertian jihad. Secara umum, jihad terbagi menjadi dua aspek, yaitu aspek etimologi dan aspek terminologi. Secara etimologi, jihad berasal dari kata jahata yang artinya kesungguhan, kemampuan, kekuatan, kelapangan, dan keteguhan, yaitu berusaha mengerahkan segala kemampuan, kekuatan, dan kesungguhan demi tercapainya sebuah tujuan akhir. Ibnu Manzur mengartikan jihad berasal dari kata al-jud, artinya al-tahoh, kekuatan, al-wusuk, usaha, dan al-masyahoh, kesulitan. Sedangkan secara terminologi, jihad adalah memerangi orang-orang yang tidak dijamin keselamatannya oleh umat Islam, seperti orang-orang kafir dan musyrik. Macam-macam jihad. Yang pertama, jihad al-nafsi, artinya jihad terhadap diri sendiri melawan hawa nafsu. Yang kedua, jihad al-syaiton, artinya jihad melawan kemungkaran syaiton. Yang ketiga, jihad terhadap penguasa atau penegak kezaliman dan kemungkaran. Dan yang keempat, jihad melawan musuh-musuh Allah dari orang-orang kafir, munafik, dan orang-orang yang membantu mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tujuan jihad, di mana tujuan jihad yang utama adalah mengembalikan manusia kepada pokok pangkalnya, fitrahnya yang hanif, yaitu yang mengharuskan mereka untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga menghilangkan fitnah terhadap kaum muslimin, melindungi wilayah Islam dari serbuan orang-orang kafir dan membunuh mereka-mereka yang melanggar perjanjian. Dari penjelasan yang ada dapat disimpulkan bahwa urgensi gerakan jihad adalah untuk membebaskan umat Islam dari keterpurukan saat ini. Jihad tidak hanya dengan energi militer atau kontak senjata, tetapi bisa juga dengan jihad politik, ekonomi, dan boikot. Selanjutnya ada antara jihad dan terorisme, di mana aksi kekerasan sering terjadi antara individu dengan individu, suku dengan suku, kelompok agama dengan agama lain, bahkan antar golongan dalam satu komunitas beragama. Hampir muncul silih berganti, dan tidak sedikit dari semua itu menimbulkan korban jiwa, material, dan perasaan menyekam. Akhirnya rasa aman menjadi barang mewah. Fenomena terorisme yang mengatasnamakan Islam dengan cara bom bunuh diri sangat meresahkan masyarakat. Banyak pihak mengecam dan menyalahkan Islam atas kejadian tersebut karena aksi itu sebagai sebuah perjuangan membela agama atau dengan kata lain jihad oleh pelakunya. Jihad adalah konsep perjuangan membela agama dalam Islam. Hal inilah yang menjadi awal mula terorisme diidentikan dengan Islam. Padahal model jihad yang dipraktikkan terorisme dengan jalan bom bunuh diri dan pembunuhan orang tak berdosa berbeda jauh dari konsep jihad yang sebenarnya sesuai dengan Al-Quran. Mungkin untuk bahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Aksi kekerasan sering terjadi antara individu dengan individu, suku dengan suku, kelompok agama dengan agama lain, bahkan antar golongan dalam satu komunitas beragama. Hampir muncul silih berganti. Dan tidak sedikit dari semua itu menimbulkan korban jiwa, material, dan perasaan mencekam. Akhirnya rasa aman menjadi barang mewah. Fenomena terorisme yang mengatasnamakan Islam dengan cara bom bunuh diri sangat meresahkan masyarakat. Banyak pihak mengecam dan menyalahkan Islam atas kejadian tersebut karena aksi itu sebagai sebuah perjuangan membela agama atau dengan kata lain jihad oleh pelakunya. Nah, jihad ialah konsep perjuangan membela agama dalam Islam. Hal inilah yang menjadi awal mula terorisme diidentikan dengan Islam. Padahal model jihad yang dipraktikkan teroris dengan jalan bom bunuh diri dan pembunuhan orang tak berdosa berada jauh dari konsep jihad yang sebenarnya sesuai dengan ajaran Al-Quran. Pandangan orientalis tentang berjihad. Nah, menurut pandangan sebagian orientalis, doktrin jihad dipinjam dari praktek razia yang dilakukan oleh masyarakat Arab di semenanjungkan Saudi Arabia, yang kemudian diperlembut oleh Al-Quran, dan pada gilirannya para hakim atau Islamic jurist fuqaha memaparkan doktrin jihad tersebut untuk mengatur prosedur dan taktik operasi militer selama penaklukan sebagai treatment bagi masyarakat yang ditaklukkan dan menggunakannya untuk aplikasi sistem keuangan terhadap tanah-tanah taklukan serta menjadikan sebagai alat dakwah terhadap masyarakat untuk
tunduk kepada hukum-hukum Allah yang telah diajarkan oleh Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.